Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan ini kita mau sharing gitu ya tentang bagaimana sih menghadapi persaingan bisnis gitu ya. Jadi video ini kita buat karena banyak banget kemarin beberapa teman-teman UMKM itu sharing gitu ya. Ketika mereka itu sudah menemukan yang namanya produk, ya, apa namanya, ide produk, kemudian sudah menemukan marketnya, tapi ketika mereka mau jalan, mau running gitu ya, nah tiba-tiba dihadapkan dengan persaingan yang luar biasa tinggi gitu ya, kemudian akhirnya mereka jatuh bangun di sana berdarah-darah, pada akhirnya tutup. Nah, sebenarnya begini teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan persaingan bisnis, yang pasti yang harus kita miliki mindset yang pertama adalah dimanapun atau apapun produk kita, bisnis itu nggak akan lepas dari yang namanya persaingan, pasti gitu ya. Ada nggak produk yang di sekitaran kita yang sampai hari ini dia itu nggak ada pesaingnya? Nggak mungkin ya, pasti ada. Hampir kebanyakan bahkan yang misalkan hari ini kita pede nih belum ada yang jualan gitu ya. Dalam waktu dekat biasanya itu pasti akan muncul pesaing-pesaing baru teman-teman. Yaitu alamiahnya bisnis seperti itu. Seperti teman scale sendiri, apakah kita tidak memiliki pesaing atau kompetitor? Banyak banget, bahkan bisa dibilang usaha saya itu saya ATM ya, amati tiru modifikasi dari beberapa eh, jadi munculnya di bisnis ini waktu itu saya sering dapat iklan gitu kan. Saya dapat iklan, dapat iklan, dapat iklan, dapat iklan. Kenapa saya nggak bikin sendiri aja kan gitu kan? Karena saya tahu prosesnya, saya tahu bisnisnya, saya tahu model bisnis seperti apa, akhirnya saya bikin. Nah, berangkat dari proses yang seperti itu, alamiahnya pasti bisnis juga akan menghadapi yang namanya persaingan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, mensikapinya. Nah, mindset yang kedua yang harus dimiliki adalah jangan pernah insecure, jangan pernah berkecil hati dengan yang namanya persaingan bisnis. Ibaratnya begini, teman-teman ketika membangun sebuah usaha atau bisnis pasti kan punya goal gitu ya, punya dream, punya mimpi. Nah, mimpi itulah yang harapannya menjadi bahan bakarnya teman-teman ketika mau menghadapi persaingan ini. Karena dream inilah yang menjadi energi nanti ketika teman-teman jatuh, teman-teman harus mengeluarkan effort yang lebih gitu ya supaya bisa memenangkan persaingan seperti itu. Dan mindset yang ketiga adalah jangan pernah mengkecilkan yang namanya potensi. Jadi gini, ketika kita biasanya gini, yang membuat kita itu malas untuk maju, malas untuk kemudian menghadapi persaingan biasanya adalah kita membatasi diri kita sendiri. Seringkali ketika ditanya target omset berapa, target impian berapa, nah seringkali kita merasa insecure, merasa minder gitu ya. Pada akhirnya kalau bermimpi saja atau menetapkan goal saja itu ragu gitu ya, tidak berani gitu ya, minder gitu ya. Pada akhirnya ya mau nggak mau kita secara langsung mundur dari yang namanya persaingan bisnis kan gitu kan. Padahal kalau kita ngomongin ngomongin potensi, sebenarnya teman-teman berapapun goal yang teman-teman tetapkan itu masuk akal gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ngelihat market gitu ya, ngelihat potensi pasar gitu ya, atau potensi uang yang beredar di sekeliling kita, sebenarnya uang yang teman-teman targetkan, misalkan targetnya adalah goal omset gitu ya, omsetnya 1M, 2M, 3M, dan seterusnya. Apakah uang 1M, 2M, 3M, 4M, dan seterusnya itu tidak ada? Saya yakin pasti ada. Hanya saja tempatnya di mana kan gitu kan. Tempatnya masih di dompetnya orang-orang masing-masing tuh kayak gitu. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana memikirkan cara supaya uang yang ada di dompet-dompet para market tadi atau customer itu berpindah tangan ke kita dengan cara kita memberikan problem solving atas kebutuhan-kebutuhan mereka kan gitu kan. Makanya di sini yang perlu kita garis bawahi adalah sebelum kita menghadapi persaingan bisnis, kita harus clear bahwa usaha kita itu membantu atau memberikan solusi di mananya customer. Kalau itu sudah ketemu, ya kan, memberikan solusi, jawaban, kemudian pemecahan masalah gitu ya terhadap
problem yang dimiliki oleh market gitu ya, insya Allah bisnis kita pasti akan bisa bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya gitu ya. Jadi harus ketemu dulu di sana, clear gitu ya, bahwa usaha kita itu benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa membantu orang banyak kan gitu kan. Nah, itu yang jadi mindset yang ketiga, teman-teman. Jadi kalau tadi saya tekankan bahwa persaingan bisnis itu adalah alamiah, persaingan bisnis itu wajar, ya memang gitu ya, tinggal bagaimana kita cara mensikapinya. Jangan sampai kita hanya fokus pada bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita membuat produk, bagaimana kita mencatat keuangan, tapi kita juga lupa bahwa pesaing-pesaing di luaran sana itu juga selalu bergerak, selalu berinovasi. Justru bahkan apa ya, kalau kita ambil hikmahnya, sebenarnya ketika ada persaingan bisnis itu malah bagus buat kita. Akhirnya kita nggak berada di zona nyaman gitu ya. Artinya kalau kalau Anda kemudian ketemu kompetitor, ketemu pesaing, kemudian malah sambat, malah mengeluh, pada akhirnya ya justru itu yang membuat Anda akan terlena di zona nyaman gitu loh. Saya ketika ada teman yang kemudian atau tim saya membuka usaha yang sejenis, saya malah bersyukur. Alhamdulillah, artinya saya punya sparring partner nih. Kan gitu ya. Sparring partner dalam artian apa? Sparring partner dalam artian, ya ayo kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan nggak masalah kalau dalam Islam berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Nah, jadi adanya persaingan bisnis itu harus kita syukuri teman-teman, bahwa dengan adanya kompetitor kita juga akhirnya semakin berinovasi, semakin memikirkan, semakin mencari problem-problem atas internal kita yang kurang apa nih kan gitu kan. PR-nya apa nih? Nah, itu kan kita kerjakan pada akhirnya kalau ada yang namanya persaingan bisnis. Jadi jangan insecure dengan adanya persaingan bisnis. Saya sendiri, nah ini contoh klien-klien kita yang sudah apa ya, bekerja sama atau sudah menggunakan jasa teman scale up, hampir lebih dari 60 brand ya. Ini belum ada ada yang belum saya cantumkan di sini, yang baru-baru gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, ketika saya resign dari pekerjaan sebelumnya gitu ya, bulan Januari, kemudian sekitar bulan ya Desember lah, Desember saya resign, lalu Januari saya memutuskan untuk mengembangkan agensi teman scale up ini. Kok alhamdulillah gitu ya, ternyata bisa menghadapi persaingan bisnis yang terutama di dunia digital seperti ini ya. Itu banyak banget sebenarnya agensi-agensi yang juga membuka jasa yang setipe dengan saya. Nah, tapi apa yang kemudian membuat saya bisa mengambil market gitu ya, atau bisa eksis, bisa ya ikut meramaikan meramaikan jasa sosial media ini, salah satunya adalah ya karena kita mempelajari betul ya bagaimana eh, pola gitu ya, pola yang terjadi dalam dunia jasa kelola sosial media gitu. Nah, itu yang kemudian prinsip ini coba kita sampaikan ke teman-teman UMKM. Siapa tahu dengan sharing ini juga bermanfaat buat teman-teman di usahanya masing-masing seperti itu. Nah, prinsip dasar yang pengen saya sampaikan adalah kita harus mengenali 3 lingkaran ini, teman-teman. Siapa kita, siapa kompetitor kita, dan bagaimana marketnya kita. Tadi di awal saya jelaskan bahwa ketika teman-teman sudah pede, sudah yakin bahwa usahanya teman-teman itu bisa membantu market gitu ya, sesuai dengan need, want, dan problemnya market, insya Allah bisnisnya teman-teman bisa bersaing. Tinggal teman-teman mau bersaing di mana nih, kan gitu kan. Nah, kalau kita bagi, paling tidak ada 3 lingkaran, 3 kurva lingkaran teman-teman. Atau apa ya namanya ya, 3 diagram lah ya, 3 diagram lingkaran. Saya bagi menjadi 4 titik di 3 lingkaran ini. Ada lingkaran yang pertama adalah lingkaran kita sebagai pelaku usaha, ada lingkaran kompetitor, pesaing kita, ada juga lingkaran market. Market punya kebutuhan, punya keinginan, punya problem. Kompetitor dan kita punya produk, punya price, punya tempat, punya orang, punya promo yang kita janjikan untuk bisa menjawab dan menyelesaikan masalah, keinginan, problem dari market gitu kan. Kompetitor pun juga sama, punya produk, punya harga, punya tempat, punya pelayanan orang ya. Orang dalam hal ini adalah ya siapa yang menjalankan bisnisnya gitu kan, dan punya promo-promo yang harapannya bisa memberikan solusi dan keinginan serta menjawab masalahnya market. Nah, ini kan ketemu tuh. Maka nanti kita ada 4 titik teman-teman yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama adalah ada zona merah. Zona merah ini adalah zona peperangan.
zona pertarungan ya. Jadi kita punya produknya, kita punya harga yang sama atau mungkin harga kita bisa bersaing. Ya kita punya 5P ini, kompetitor juga punya 5P ini, dan kebetulan apa yang kita punya dan kompetitor punya ini juga dibutuhkan market. Nah, jadinya ya ini zona pertarungan. Sebenarnya ketika berada di zona merah tidak masalah kalau teman-teman punya strategi be better 5P. Artinya teman-teman harus mencari tuh keunggulan di masing-masing item ini. Dari segi produk apa yang diunggulkan, dari segi harga apa yang bisa bersaing atau bisa lebih unggul, dari segi tempat apa yang bisa diunggulkan, dari segi people, SDM, pelayanan dan sebagainya apa yang bisa menjadi lebih baik, dari segi promo apa yang bisa dijanjikan dan itu lebih baik dari kompetitor. Nah ini memang harus di riset, by riset ya, nggak bisa kita memunculkan ini semua be better 5P tanpa adanya sebuah riset. Nah itu ya, jadi caranya kalau teman-teman mau bermain di zona merah, maka teman-teman harus mencari be better 5P-nya, seperti itu. Nah itu ya. Nah kalau misalkan teman-teman ada beberapa hal yang belum belum apa ya, belum bisa dikuasai gitu ya, atau belum belum lebih baik gitu ya. Karena kan kita kalau ngomongin harga kan variabelnya juga banyak ya. Misalkan kompetitor tidak punya rumah kontrakan, sedangkan kita punya rumah kontrakan, pasti kan nanti mempengaruhi HPP. Ya, contohnya seperti itu. Kita karyawannya udah sekian banyak, kompetitor karyanya masih single fighter, maka harganya dia bisa jadi murah. Ya oke, berarti kita jangan bermain di harga gitu ya. Maka kita bermainnya di winning zone. Winning zone adalah kita cari, kita riset, kita analisa apa yang kita punya, kompetitor tidak punya, tapi market butuh. Nah, itu bisa kita kuatkan atau kita fokusi. Karena ini adalah winning zone-nya teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman bisa menemukan itu, alangkah senangnya gitu ya. Karena kita punya keunggulan di sana, kompetitor belum masuk, belum 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 apa ya istilahnya, belum eksekusi, belum punya, bahkan belum kepikiran untuk melangkah ke sana, tapi kita sudah punya dan market kebetulan kok ya butuh kan gitu kan. Nah, ini adalah winning zone yang patut dioptimalkan. Jadi kalau yang di Warzone ini biasanya berdarah-darah, ya kita mengeluarkan effort yang luar biasa besar. Tapi kalau di winning zone, insya Allah kita nggak seberapa effortnya tinggi. Ya, tinggal dicari mana winning zone-nya kita, ya kan? Nah, itu ya. Jadi dua ini yang paling nggak kita ambil. Jangan sampai kita malah jatuh di losing zone. Losing zone ini adalah kompetitor punya, kita nggak punya, marketnya butuh. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita belum menguasai itu atau belum punya itu gitu ya. Kita belum belum unggul di sana, kita nggak bisa melayani itu. Jangan mencoba-coba untuk masuk ke losing zone, percuma teman-teman. Bahkan bukan hanya percuma. Ibaratnya sejak awal kita udah tahu hasilnya lah, kayak gitu, ya kan? Nah, dan juga jangan sampai kita berada di useless zone. Useless zone adalah kita head to head tuh sama kompetitor. Kita um, bersaing gitu ya. Misalkan si si kompetitor ngasih pelayanan apa gitu ya, garansi 2 tahun misalkan, atau ya berapa lah garansi 3 tahun, kita langsung naikkan. Kalau kompetitor garansi 2 tahun, kita garansi 3 tahun, lagi-lagi kompetitor naikkan garansi 3 tahun, kita garansi 4 tahun, intinya head to head terus gitu. Nah, padahal bisa jadi customer kita nggak butuh garansi, misalkan gitu ya contohnya. Nah itu ilustrasi kita bersaing dengan kompetitor sedangkan market itu tidak seberapa butuh. Daripada memberikan garansi-garansi, apa apa nggak lebih baik gitu ya, misalkan memberikan yang lain, misalkan dari kualitas produknya, apanya. Nah, kadang nggak semua market itu butuh garansi juga kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dianalisa saja kira-kira persaingannya kita dengan kompetitor ini sesuai dengan kebutuhan market nggak. Kalau nggak sesuai sama kebutuhan market ya ngapain gitu ya kita lebih baik dengan apa bersaing dengan kompetitor di sana. Nah itulah yang disebut dengan useless zone. Artinya zonanya tidak berguna ya atau sia-sia gitu kan. Market nggak butuh tapi kita malah bersaing di sana. Nah jadi kalau dari prinsip dasar ini paling nggak teman-teman punya tuh prinsip bagaimana kita itu kalau bisa kita menemukan winning zone-nya kita. Winning zone kita di mana kan gitu kan. Kalaupun ternyata winning zone itu tidak
belum kita temukan atau kita harus terpaksa ada di zona peperangan, zona pertarungan, maka prinsip yang tadi saya sampaikan adalah teman-teman harus menemukan be better 5P ini. Lebih baik dari segi produk, lebih baik dari segi price, lebih baik dari segi tempat, lebih baik dari segi people, dan lebih baik dari segi promo. Itu seperti itu. Dan disinilah teman-teman yang akhirnya melahirkan pentingnya kita membuat atau merancang sebuah add value dalam produk kita. Kenapa? Karena bisa jadi yang membedakan kita dengan kompetitor adalah dari aspek add value-nya, nilai tambah. Nilai tambah di sini itu kita apa ya? Kita contohkan itu kurang lebih kayak gini, misalkan kita belajar dari brand besar ya. Contohnya kayak misalkan Starbucks gitu ya. Dia kan sebenarnya jualan kopi, tapi kenapa harganya bisa lebih mahal gitu kan? Karena yang dijual bukan sekedar kopi, tapi sensasinya atau emosionalnya gitu kan. Aspek emosional inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk produk yang bisa dibilang sangat disukai sama market spesifik kan gitu kan. Kesan bahwa kalau minum minum ini kemudian jadi eksekutif muda gitu kan, jadi orang sukses dan sebagainya. Itu kan kesan yang dijual gitu kan, eksklusivitasnya, kemewahannya kan gitu kan. Begitupun Indomie yang dia dengan apa brandingnya Indomie seleraku kan gitu ya. Nah itu kan dia bisa benar-benar merangkul tuh hampir semua daerah, semua wilayah itu kan cocok gitu kan lidahnya. Kan kalau kita ngomongin kuliner itu nggak semua makanan bisa diterima di semua daerah ya. Eh, ada yang mereka itu apa terlalu manis, terlalu asin dan sebagainya. Tapi Indomie ini bisa loh, dia itu masuk ke semua daerah. Bahkan saya pernah pernah lihat gitu ya atau pernah dengar Indomie goreng di Jawa sama di Sumatera itu beda loh, beda rasanya, beda bumbu, komposisi bumbunya dan sebagainya itu dibikin berbeda meskipun kemasannya sama kan itu kan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah setiap dari produk atau brand yang kita mau sampaikan ke market itu juga kalau bisa harus mengandung yang namanya add value supaya apa kita bisa memenangkan persaingan tadi yang begitu ketat kan gitu kan, supaya kita di zona merah ini tetap bisa unggul kan itu kan. Nah itu bagaimana cara membuat add value. Add value itu kalau kita bedah lagi gitu ya, itu paling tidak ada 3 aspek teman-teman. Ada add value secara fungsional, ada add value secara emosional, dan ada juga add value secara spiritual. Nah, coba temukan kira-kira dari produk jenengan, produk Anda itu apa add value dari segi fungsionalnya, emosionalnya, dan juga spiritual. Kalau hanya berhenti dari fungsional, pasti nanti jatuhnya tidak jauh berbeda dengan produk-produk yang lain. Misalkan Anda jualan produk jajanan kuliner gitu ya. Misalkan apa jualan tahu isi misalkan gitu ya. Apa bedanya tahu isi Anda dengan gorengan-gorengan yang lain gitu ya, dengan mungkin dengan jajanan apa sih namanya? Pastel, lumpia dan sebagainya kan gitu kan. Apa yang membedakan? Nah, disitulah teman-teman harus menemukan sisi emosional dan juga sisi spiritualnya. Seperti itu. Jadi kalau fungsional itu ngomongin bagaimana produk kita itu menjawab secara fungsi kebutuhan market gitu ya. Kalau emosional berarti menjawab apa ya kebutuhan emosi ya. Kebutuhan emosi itu kan bisa ngomongin sensasi, bisa ngomongin feeling ya kan, persepsi dan sebagainya. Nah kalau secara spiritual berarti ada nilai di luar fungsional sama emosional yaitu aspek religiusitas, aspek spiritualitasnya yang kita bidik kan gitu kan. Misalnya kebermanfaatan produk kita itu membantu siapa, setiap keuntungan dari produk kita itu dialokasikan kemana kan gitu kan. Nah itu juga harus ditemukan teman supaya ada 2 manfaatnya. Kita sebagai pelaku usaha semangat untuk jualan, yang kedua dari segi market itu juga semangat untuk membeli. Kenapa? Karena ada aspek spiritualitas di balik transaksi yang terjadi kan gitu kan. Nah, ini kalau saya contohkan misalkan dalam brand saya gitu ya. Add value dari teman scale up dari segi fungsional apa? Secara fungsional kita membantu UMKM untuk produksi konten. Baik itu keperluan branding, marketing, itu tanpa ribet, siap 5 beres kan gitu kan. Itu jadi add value secara fungsionalnya. Bagaimana dari segi emosional? Dari segi emosionalnya adalah kita itu
apa ya, gini, kita itu kan pihak eksternal gitu ya, pihak eksternal atau pihak ketiga lah dalam hal ini, tapi kita apa ya, dari awal kita itu membantu UMKM mempelajari bisnisnya. Jadi kan seperti kayak tim sendiri ya. Makanya secara emosional kita sampaikan kita itu seperti punya UMKM tersebut. Kalau menggunakan teman scalp itu seperti punya tim digital marketing sendiri. Padahal sebenarnya ini adalah pihak ketiga gitu loh. Tapi seperti seakan-akan punya. Nah itu adalah salah satu strategi atau bukan strategi ya, tapi aspek emosional yang kita temukan dari jasa kita kan itu kan. Lalu dari segi spiritualitasnya bagaimana? Dari segi sisi spiritualitasnya adalah kita membantu mensejahterakan mahasiswa dan ibu rumah tangga. Kenapa? Karena hampir tim-tim kita kebanyakan itu adalah anak-anak mahasiswa sama ibu rumah tangga yang di rumah itu masih ngurus anak, ngasuh anak, tapi bisa berdaya kan gitu kan. Lalu yang selanjutnya juga pastinya turut serta memajukan perekonomian daerah. Jadi harapannya kalau teman scalp ini semakin besar berkembang, harapannya memang nanti bisa membantu uh, UMKM di daerah itu supaya bisa grow, supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berkembang, scale up bareng-bareng kan gitu kan. Nah, saya menemukan ini juga tidak langsung ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba langsung ketemu ya, teman-teman. Pasti ada prosesnya, ada step by step yang harus saya lalui. Termasuk kita menganalisa kecenderungan marketnya kita siapa, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kemudian kita juga mencoba untuk mencari apa ya, feedback gitu ya ketika menggunakan jasa kita, biasanya mereka apa sih yang dirasakan kan gitu kan. Nah akhirnya memunculkan yang namanya add value ini. Nah teman-teman juga bisa menerapkan di bisnisnya masing-masing gitu ya. Misalkan bisnisnya adalah jasa pembuatan label gitu ya. Kira-kira dengan membuat label ini add value-nya apa dari segi fungsional, dari segi emosional, dari segi spiritual. Teman-teman jualan kuliner gitu ya. Kuliner ini apa secara fungsionalnya? Apakah hanya memenuhi kebutuhan biologis, lapar gitu ya? Fisiologis ya, sorry, fisiologis, lapar. Atau ada aspek lain yang pengen disampaikan, nah, atau yang dipenuhi kan gitu kan. Kalau ada, nah itu harus dikomunikasikan. Jadikan bahan konten narasi untuk bisnis Anda. Supaya audiens Anda, market Anda juga mengetahui, oh ternyata kalau saya beli produk ini, maka saya dapat ini, dapat ini, dapat ini kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi, semoga dengan saya berbagi sharing tentang cara menghadapi persaingan ini sedikit bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha yang lain, sehingga mereka bisa punya mindset yang sama, punya apa namanya keberkahan yang sama, dan insya Allah bisa sukses bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.